tunjukkan. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dipertahankan dengan darah dan air mata. Pada sepanjang bulan November 1945 misalnya, ribuan pejuang kemerdekaan Indonesia gugur dalam berbagai pertempuran melawan pasukan sekutu di Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian pertempuran di Surabaya yang pecah pada beberapa hari di bulan November 1945 terjadi tak lama setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke daerah dan disambut sukacita oleh berbagai elemen masyarakat. Di berbagai kota, termasuk kota Surabaya, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung disambut sejumlah kelompok masyarakat dengan melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung kemerdekaan. Pada 21 Agustus 1945 misalnya, Polisi Republik Indonesia didirikan. Polisi Istimewa yang berasrama di Gedung Sinlui pada tanggal 20 Agustus berhasil mengambil alih asrama itu menjadi asramanya Polisi Indonesia. Dan pemimpin polisinya yaitu Takahara dilikuidasi, kemudian dikibarkan bendera merah putih, seluruh senjata di situ dirampas. Satu hari kemudian tanggal 21 Agustus yaitu hari Selasa itu Muhammad Yasin kemudian memproklamasikan Polisi Istimewa sebagai Polisi Indonesia. Polisi Istimewa itu menjadi tulang punggung dari gerakan atau aksi-aksi arek-arek Surabaya di dalam mengambil alih kekuatan dan senjata Jepang maupun nanti di dalam memimpin arek-arek Surabaya untuk melakukan perlawanan kepada sekutu atau tentara Inggris yang menyerbu di Surabaya pada tanggal 10 November itu. Setelah proklamasi, Presiden Soekarno juga mengeluarkan maklumat pembentukan badan untuk membantu penyelenggaraan negara. Beberapa elemen di kota Surabaya menanggapi seruan itu dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNI Jawa Timur di Gedung Nasional Indonesia pada 25 Agustus 1945. Pasca pengakuan kekalahan Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu mulai berdatangan ke berbagai wilayah bekas pendudukan tentara Jepang. Mereka mengemban tugas utama untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Pada pertengahan September 1945, gelombang pertama pasukan sekutu mendarat di beberapa kota besar di Indonesia. Di Surabaya, pasukan AFNI Sekutu datang bersama pasukan Intercross atau Palang Merah Internasional. Kedatangan pasukan sekutu menimbulkan ketegangan di banyak kawasan di Surabaya, terutama ketegangan antara kelompok-kelompok pejuang dengan para warga Belanda yang baru dibebaskan dari interniran. Jepang sudah kalah perang, maka para tawanan perang dan interneran itu dilepaskan. Mereka kembali ke kota-kota besar, termasuk Surabaya. Mereka ingin lihat lagi rumahnya, apakah masih utuh. Nah, kebanyakan tidak lagi menemukan rumahnya, karena rumahnya itu sudah diambil orang, sudah dirusak, dibakar begitu. Dan mereka banyak dikumpulkan di Hotel Yamato ketika itu. Mereka arogan, katakanlah begitu, mengharapkan kembalinya zaman normal. Padahal kita sudah merdeka, sudah terbentuk pemerintah, sudah ada gubernur, Pak Suryo. Kemudian sudah ada residen, Pak Sudirman, begitu, dengan perangkatnya. Pada 19 September 1945, sebuah bendera merah putih biru berkibar di atas Hotel Yamato yang menjadi tempat penampungan banyak warga Belanda. Pengibaran bendera Belanda ini mengundang reaksi keras dari para pemuda Surabaya. Pada tanggal
14 Oktober sempat diterjunkan sejumlah perwira-perwira, 8 orang perwira di pinggir kota Surabaya, dan mereka juga tinggal di situ. Selalah mereka naikkan bendera merah putih biru di puncak hotel. Bayangkan gelora dari semangat berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan ini, ya, itu terusik. Jadi, kita katanya udah merdeka kok bendera Belanda ya, dengan arogansi. Nah, kebetulan di situ ada seorang bekas anggota militer Kenil, namanya Ploegman, yang peteteng gitu. Dan kabarnya dia juga memiliki senjata, pistol gitu ya. Terjadilah konflik, akhirnya Ploegman itu dipukul dengan besi dan mati dia. Itu tidak lepas juga dengan dirobeknya bendera merah putih biru itu, di mana birunya itu ditiadakan, dikibarkanlah bendera merah putih, dan ada kebanggaan di situ. Menandakan bahwasanya kita adalah bangsa yang merdeka dan pantang mundur kalau ingin dijajah kembali, dengan kata-kata merdeka atau mati. Itu menjadi salah satu pegangan dari para pemuda. Lalu dari pemuda kita, waktu masuk di hotel itu, yaitu tembak pistol, akhirnya nggak bisa masuk. Kan mau naik ke tiang bendera. Bisa kalau dari dalam kan enak, nggak pakai tangga tuh. Terpaksa ambil tangga. Nah, jadi di luar gini nih, makanya habis naik, terus bisa di atas ini, mau ke tiangnya tidak cukup. Ya ini, apa namanya ini, sunggi-sunggian. Bisa dirobek. Nah, ngerobeknya memang udah mau dikit. Yang biru itu dirobek. Tinggal merah putih. Itu peristiwa perobekan bendera itu, Jepang dengan senjata lengkap itu. Ditol-tol sebelah. Tapi ya diemnya aja. Kita sudah merdeka kok. Jadi diem aja. Di tengah situasi yang dipenuhi ketegangan, kelompok-kelompok pejuang di Surabaya terus melakukan konsolidasi kekuatan. Kelompok arek-arek Surabaya di kawasan Tambak Sari misalnya berhasil merebut gudang senjata Don Bosco dari tangan Jepang. Senjata-senjata rampasan ini di kemudian hari tak hanya digunakan arek-arek Surabaya, tapi juga disalurkan ke para pejuang di berbagai wilayah Indonesia. Di Gedung Don Bosco ini adalah merupakan realisasi dari tekad arek-arek Surabaya untuk merebut kekuatan dan senjata Jepang yang masih dikuasai oleh pemerintah Jepang. Nah, mengapa? Karena tahu tanggal 19 September ada bendera Belanda, bendera kolonial dan imperialisme yang bercokol, yang berkibar di Hotel Majapahit, yang itu menandakan mau bangkitnya kembali atau datanya kembali kolonialisme Belanda. Bagaimana mendapat senjata dari Jepang? Berbagai cara ditempuh, mulai dengan cara negosiasi dengan meyakinkan pihak Jepang, ya kan, bahwa kita ini sebenarnya kan memiliki musuh yang sama, yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda. Seperti yang terjadi waktu zaman Jepang sedang berkibar. Banyak hasilnya, mereka bisa mendapatkan senjata itu. Tetapi yang terbesar adalah perebutan senjata. Salah satu tuh di Gedung Don Bosco itu. Dengan berbagai konsolidasi yang terus dilakukan, tekad para pejuang di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan telah bulat. Mereka siap bertempur habis-habisan melawan siapapun yang hendak merenggut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, 3.000 tentara sekutu yang dipimpin Brigadir Malebi tiba di Surabaya. Pasukan yang diperkuat dengan kesatuan tentara Gurkha ini datang untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan Inteniran. Namun, para pejuang di Surabaya mencurigai kedatangan pasukan sekutu diboncengi tentara Nika Belanda. Ketika sekutu itu datang, yaitu
satu brigade 49 itu di bawah divisi 23 di Jakarta ya, di bawah Jenderal Houghton itu. Tetapi brigade ini dipimpin oleh seorang brigadir, bukan jenderal, itu adalah Malabi. Mereka mencoba untuk bernegosiasi rapat pada tanggal 25 dan 26 Oktober. Maksudnya baik adalah dua belah pihak tahu kedudukan dan statusnya. Sementara dari Jakarta dikirim telegram bahwasanya tentara sekutu yang datang itu bukan musuh kita. Dengan persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia, pasukan sekutu memasuki kota Surabaya dan mempergunakan gedung Internasio sebagai markas. Tetapi sikap damai yang ditujukan pemerintah Republik Indonesia ini tidak dihargai pihak sekutu. Pada 26 Oktober, pasukan sekutu menyerbu penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huyer, seorang komandan Rapui. Hal ini memicu kemarahan arek-arek Surabaya dan menimbulkan gesekan antara pejuang dengan pasukan sekutu. Keesokan harinya, tepat di depan rumah sakit Darmo, baku tembak pertama pun pecah. Bentrokan ini akhirnya memicu bentrokan-bentrokan lain yang dikenal dengan nama pertempuran 3 hari. Pasukan sekutu yang kewalahan dalam menghadapi para pejuang meminta bantuan ke Jakarta. Maka 29 Oktober, Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk menenangkan situasi. Karena Dr. Jenderal Kristen melihat pada tanggal 19 September, kok Bung Karno mampu mengendalikan rakyat disuruh pulang. Mestinya Bung Karno juga bisa berpengaruh di Surabaya. Jadi Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin sebagai Menteri Penerangan waktu itu diberangkatkan dengan pesawat Dakota milik tentara Inggris yang bahkan menjadi pesawat pribadinya Jenderal Christensen kabarnya. Berangkat ke Surabaya, Bung Karno segera bertemu dengan sejumlah tokoh besar Surabaya, ya kan, seperti Pak Sudirman sendiri, Dul Arnowo, ya kan, dan tentu saja Pak Suryo. Jadi kepada pihak-pihak yang terkait berhasil dibuat suatu penyelesaian. 28-29 itu terjadi pertempuran yang cukup hebat di mana tentara Inggris tinggal tunggu hari saja habis. Jadi didapailah satu kesepakatan dengan batas-batas tertentu di mana pihak Inggris tetap akan melangsungkan dua tugas utamanya itu. Pertama adalah melucuti Jepang, yang kedua adalah untuk evakuasi FW itu. Namun, kondisi tenang yang sempat dicapai berkat kedatangan Soekarno-Hatta tidak berlangsung lama. Menyusul terjadinya insiden yang menewaskan Brigadir Malabi di depan Jembatan Merah keesokan harinya. Hanya berselang beberapa jam setelah insiden tewasnya Brigadir Malabi, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang ditujukan pada para pejuang di Surabaya. Ultimatum yang ditandatangani Mayor Jenderal Masser ini berisi ancaman kepada para pejuang agar menyerahkan senjata sebelum tanggal 9 November 1945. Bila batas waktu itu terlewati, pasukan sekutu mengancam akan membombardir kota Surabaya. Jadi dengan kematian Malabi itu, pihak Inggris sudah kagak mengerti. Ini persoalan menjadi besar. Dan mereka dalam waktu 1 minggu lebih memperkuat pasukannya. Dari hanya brigade menjadi divisi. Bahkan dinamakan divisi itu namanya divisi 5. Komandannya tidak lagi Malabi. Kalau Malabi udah mati kan situ. Tapi diangkat seorang jenderal, Manser. Jenderal Manser ini adalah jenderal tentara Inggris yang sombong, kata Pak Ruslan. Jadi dia datang, saya Jenderal Manser. Saya ditugaskan untuk mengadakan pengamanan dan penertiban di Surabaya. Apa yang dilakukan? Seperti yang tersirat, yaitu perintah untuk menyerahkan senjata dan ultimatum pada tanggal 9 itu batas waktu.
Kalau pasukan Indonesia tidak menyerah, maka besoknya pagi hari, maka Surabaya akan dijadikan lautan api. Itulah peristiwa 10 November. Ultimatum pihak sekutu yang dinilai sangat arogan ini mengundang reaksi balasan yang tak kalah keras dari arek-arek Surabaya. Melalui corong radio pemberontakan, Bung Tomo dengan lantang meneriakan suara penolakan terhadap ultimatum pasukan sekutu. Lewat pidatonya, Bung Tomo juga membakar semangat pantang menyerah pada pejuang seantero Surabaya. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap Tidak mau. atau mati. Lalu ultimatum Inggris, kalau tidak mau menyerahkan diri, Surabaya akan digempur, diratakan seperti tanah. Lalu dijawab oleh kita lewat suara Bung Tomo. Daripada menyerah, lebih baik mandi darah. Hidup atau mati untuk kemerdekaan. Pagi hari, tanggal 10 November 1945, suara sejumlah pesawat Thunderbolt terdengar dari atas langit kota Surabaya. Bunyi ledakan bom kemudian terdengar dan bergema di berbagai tempat. Hujan bom dan tembakan ini dibalas para pejuang. Pertempuran besar 10 November 1945 pun pecah di berbagai sudut kota Surabaya. Jadi betul-betul waktu itu sampai Inggris itu mengatakan bahwa Surabaya adalah kota neraka. Jadi mengapa Surabaya dijadikan kota pahlawan? Sebab pemberontakan atau revolusi fisik di Indonesia itu diawali dari Surabaya. Pertempuran dahsyat di kota Surabaya berlangsung hingga 21 hari. Puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi keluar dari kota tersebut. Waktu itu rumah sakit umum sini ada, Jalan Pemuda ya. Dulu namanya CBZ. Yang buka bawah situ. Kan ratusan, jadi tidak bisa nampung, kan tunggu giliran. Akhirnya ya mati di situ. Ada yang ditanam di situ, ada yang dibawa ke Kusuma Bangsa. Itu Taman Pahlawan pertama. Jadi sebagian di dalam Taman Pahlawan itu yang sebelah barat Taman Makam Pahlawan tidak dikenal. Pertempuran di kota Surabaya akhirnya mereda setelah daerah Wonokromo berhasil dikuasai pasukan sekutu pada 28 November 1945. Perlahan kemudian kota Surabaya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, pertempuran dahsyat di kota Surabaya pada November 1945 membekaskan kenangan yang tidak mudah dilupakan bagi kedua pihak yang pernah mengalaminya. Jadi Surabaya itu bukan tidak ada maknanya buat mereka, sangat besar.
banyak yang mati, termasuk 2 jenderalnya itu mati di kota Surabaya. Ada belakangan usaha-usaha untuk mencapai satu penyelesaian damai gitu ya. Kabarnya juga Surabaya pernah meminta maaf, Inggris pernah minta maaf atas usaha itu. Tapi saya rasa itu lebih ke arah tragedi sebetulnya. Dikala perang sudah berakhir, masih kejadian banyak tentara Inggris, termasuk etnis India itu yang mati. Apakah itu sia-sia? Wallahu a'lam bishawab. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi salah satu tonggak sejarah paling menggetarkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan semata-mata karena belasan ribu pejuang tewas dalam pertempuran ini, namun lebih dari itu, dikarenakan keberanian, kegigihan dan pengorbanan para pejuang dalam perang untuk mempertahankan kemerdekaan ini memang tidak ternilai harganya.